kita bisa membuat judul dan juga konten yang bisa menarik minimal 800 pembaca dalam satu hari. Salam Mas Bro dan Mbak Bro. Bosen gak? Males gak? Sama channel yang belum sampai ke inti video udah minta subscribe, belum jualan udah minta berlangganan. Kita gak mau paksa kalian untuk berlangganan channel ini. Itu hak kalian. Ayo kita buktikan tanpa paksaan channel YouTube bisa berkembang. Selanjutnya, nomor 6, membuat pembaca merasa terlibat. Satu cara sederhana yang bisa kita buat adalah usahakan ketika misalnya kita membuat sebuah konten, kita punya pertanyaan di dalamnya. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya contohnya masuk ke dalam tulisan ini, kita bisa lihat di sini ada pertanyaan. Sebenarnya kenapa kita membuat ada pertanyaan di dalam setiap tulisannya kita? Alasannya sederhana, supaya ketika orang membaca tulisan kita secara nggak sadar, mereka ngebayangin situasi atas apa yang kita tanyain. Jadi ketika mereka sudah membayangkan, berarti ada proses di mana mereka sudah mulai terlibat di dalam judul, di dalam konten yang sudah kita buat. Oke, ketika mereka sudah mulai ada terlibat di dalamnya, maka nanti di dalamnya akan ada dua efek nih yang bisa terjadi. Satu, mereka ketika sudah membayangkan, mereka bisa jadi penasaran, atau kita bisa menciptakan ada kepastian kalau masalah mereka akan terjawab. Itu kenapa ketika kita misalnya membuat pertanyaan, usahakan membuat pertanyaannya itu mengenai permasalahan yang mereka punya. Ini yang menjadi fokus yang harus kita buat. Oke? Nah, kalau kita udah tahu bagaimana membuat si pembaca agar merasa terlibat, nah begini contoh yang bisa kita pakai. Pertama, apakah website mengalami penurunan traffic? Karena hal berikut ini. Kayak gitu. Kita tahu masalah mereka adalah traffic yang turun, kita menyebutkan ada hal berikut yang menyebabkannya. Kayak gitu. Jadi, kita nggak usah sebutkan langsung apa halnya. Jadi mereka harus membaca konten kita. Gitu. Selanjutnya, penjualan di websitemu turun, coba periksa 3 hal ini. Dan selanjutnya, judul terakhir adalah apakah masih melakukan 10 cara berisiko naikin traffic website ini. Jadi mereka merasa sudah tahu bagaimana cara untuk menaikin traffic website, tapi kita bisa menunjukkan, oh ternyata ada cara berisiko untuk menaikkan traffic website. Nah, catatannya untuk membuat pembaca merasa terlibat, catatannya kita punya 3. 1, jangan pakai judul yang cuma berupa pertanyaan dan jawaban yang sudah pasti enggak. Untuk apa kita membuat sebuah pertanyaan dalam judul yang jawabannya sudah jelas enggak, kayak gitu. Usahakan membuat yang jawabannya iya, tapi mengundang orang untuk bertanya-tanya, seperti yang tadi. Kita menggerakkan emosi di dalamnya, kita membuat mereka merasa terlibat. Selanjutnya, ketika kita sudah sebut sekilas, kita pakai pertanyaan yang benar-benar menjadi permasalahan dari si pembaca. Makanya kita harus benar-benar tahu tulisan kita itu targetnya siapa. Dan yang terakhir, meskipun kita misalnya kita udah tahu kalau pertanyaan itu sudah jelas-jelas menarik orang untuk membaca, tapi jangan sampai semua judul dalam website kita itu dalam bentuk sebuah pertanyaan. Usahakan buatnya bervariatif lah. Selanjutnya, usahakan konten yang bercerita. Ini kita nggak perlu jelasin secara rinci, tapi hal sederhananya begini yang bisa kita jadiin contoh. Kalau kita misalnya membuat sebuah tips, panduan, tutorial atau apapun itu, kalau misalnya kita membuat itu karena pengalaman pribadi, berarti kita akan lebih mudah dipercaya, kayak gitu. Kan banyak saat ini tips dan tutorial yang bisa diberikan, tapi kalau bukan karena pengalaman pribadi, itu akan sulit dipercaya oleh si pembaca. Nah, kalau kita bisa mengangkat sebuah pengalaman pribadi, maka otomatis konten kita yang bercerita tadi potensinya akan lebih banyak lagi potensinya untuk dibaca sama si pengunjung yang masuk ke websitenya kita. Selanjutnya, nomor 8, ATM ide
dari konten yang udah terbukti bagus dan disukai. ATM ini maksudnya adalah amati, tiru, modifikasi. Kalau kita secara pribadi saat ini banyak meng-ATM konten yang dibuat oleh si Mas Bro Darmawan di Panduan IM. Kita bisa melihat konten-konten yang sudah dia buat, yang sudah bagus, yang banyak pembacanya. Salah satu cara yang bisa dia bilang adalah kita bisa masuk ke mesin pencari atau ke website manapun yang bisa kita jadikan referensi. Kita bisa lihat di dalamnya konten-konten apa sih yang masuk ke halaman satu mesin pencari. Kita bisa lihat, oke, konten-konten seperti ini. Kita lihat kontennya, kalau kita lihat kontennya menarik dan kita bisa melihat jumlah share-nya, oh berarti konten seperti ini bisa kita ATM, kayak gitu. Nanti silahkan Mas Bro dan Mbak Bro baca. Di dalam artikelnya ada beberapa website yang bisa kita jadikan referensi supaya kita bisa melihat kalau satu website itu yang share berapa orang, yang baca berapa orang. Jadi kita bisa membuat kurang lebih artikel yang sama, konten yang sama, tapi kita tinggal menambahkan nilai nilai lebih dari konten kita atau karakter kita dalam kontennya supaya orang bisa membaca konten yang kita buat. Itu tadi untuk nomor 8. Selanjutnya nomor 9 adalah ada posisi yang strategis untuk nempatin topik di dalam judul. Sebenarnya gampangannya sebuah judul itu, Mas Bro dan Mbak Bro sekalian, adalah sebuah topik yang kita tambahkan dengan nilai tambah atau kata-kata hiasan kayak gitu. Contoh misalnya di sini judulnya adalah kita mau mengangkat topik tips menaikkan traffic website atau tips menambah subscriber YouTube. Ada beberapa contoh yang bisa kita lihat di sini. 2 contoh ini diabaikan saja, ini contoh secara umum saja. Tapi kalau kita misalnya mau membahas topiknya mengenai blog, website, traffic dan segala macam, di sini kita bisa membuat 2 contoh. Kita bisa buat misalnya 10 hal yang bisa kita coba lakuin untuk menaikkan traffic website. Atau kalau kita mau menaikkan penghasilan, 10 hal yang bisa kita coba lakuin untuk punya penghasilan dari blog. Selanjutnya, 27 kesalahan pemilik website yang membuat semua sia-sia konten yang udah dibuat. 27 kesalahan pemilik website yang membuat traffic website turun. Misalnya, itu tipe-tipe judul yang bisa kita praktekkan. Nah, emang apa hubungannya tadi dengan nempatin topik di dalam judul? Ternyata sebisa mungkin usahain kita menghindari topik itu disebutkan di bagian tengah. Usahakan menyebutnya kalau nggak di bagian depan, ya di bagian belakang kayak gitu. Supaya ketika orang membaca, ketika awal membaca mereka sudah tahu, oh konteksnya ini. Atau ketika pun disebutkan di akhir dari sebuah judul, konteksnya masih terbilang jelas. Jadi usahakan untuk mendukung judul kita supaya lebih kuat, ada kata-kata yang ada istilah kata power words ya, yang bisa membantu supaya menarik perhatian. Nah, dan sebaiknya power words tadi itu bisa ditempatkan di awal atau di akhir. Contoh di sini kenapa kita tahu disebutkan contoh ini adalah naik gaji. Itu power words. Itu sebuah kata yang disenangi, disukai oleh orang lain. Mungkin itu yang bisa kita jadi pengertian yang gampang ya. Power words itu sesuatu yang bisa langsung menangkap perhatiannya orang. Oke, contoh misalnya kecelakaan. Jadi kalau kita lagi ngobrol sama teman, ada kecelakaan gitu, akan langsung menarik perhatian orang, meninggalkan topik atau meninggalkan subjek atau objek yang menjadi pembicara mereka, lawan bicara mereka atau apapun yang sedang mereka lakuin. Itu akan menggerakkan mereka untuk meninggalkan sementara dengan power words yang sudah kita tawarkan ke mereka. Contoh, kesalahan. Tadi kita tambahkan menjadi kesalahan pemilik website. Kalau kita merasa punya website, kita akan langsung fokus pada hal ini. Nah, karena itu ketika kita misalnya mau membahas tentang topik yang misalnya kalau kita misalnya mau memasukkan sebuah topik ke dalam judul, usahakan kita bisa memakai power words-nya tadi di dalam di
awal ataupun di akhir dari sebuah judul. Selanjutnya ngomong sama pembaca. Penjelasan untuk hal ini di sini kita penjelasannya terbilang panjang sih, tapi hal sederhana yang bisa gambarin mengenai ngomong sama pembaca adalah kalau Mas Bro dan Mbak Bro merupakan pembaca setia di website Kekitaan atau penonton setia di YouTube-nya Kekitaan, kita punya cara untuk ngomong sama pembaca itu dengan gaya bahasa sehari-hari, dengan tipe-tipe bahasa yang slang kayak gitu. Jadi gini, ketika kita misalnya membuat sebuah konten, usahakan selain tadi kita bisa menarik perasaan mereka, menarik perhatian mereka, kita seolah-olah lagi ngomong sama si pembaca. Makanya kalau kita membuat konten di Kekitaan itu, kita selalu berusaha untuk menarik apa yang menjadi permasalahan orang-orang di sekitar kita, supaya ketika kita menarik permasalahannya itu, kita seolah-olah lagi ngomong sama teman sendiri aja kayak gitu, dengan sudut pandang. Makanya di Kekitaan kita memakai dengan sudut pandang berasa kita lagi ngomong sama teman gitu. Hai Mas Bro dan Bro, tahu nggak kalau ternyata untuk menaikkan traffic website itu begini loh caranya, kayak gitu. Bukan yang kayak yang bahasa kaku yang 10 cara menaikkan traffic website. Hai Anda, untuk Anda yang sedang membuat website, untuk Anda yang sedang itu dari sudut pandang kita terlalu kaku, terlalu formal. Jadi kita pengen merasa supaya si pembaca kita itu, wah ini gue banget nih gitu. Jadi ini permasalahanku nih, gimana cara mengatasinya kayak gitu. Jadi itu kenapa kita memposisikan setiap pembaca itu ya seperti teman gitu, supaya mereka benar-benar relate, supaya mereka benar-benar ada koneksi, ada hubungan yang terjalin dari prinsip yang sudah kita sebutkan tadi. Bagaimana kita ketika membuat konten seolah-olah lagi ngomong sama si pembaca. Ya mungkin itu penjelasan yang bisa kita ambil secara garis besar. Nanti kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya pengen penjelasan yang lebih rinci, nanti bisa dibaca di dalam tulisan ini. Nanti linknya kita akan masukkan di deskripsi. Selanjutnya 4 bagian terakhir, yaitu tulis judul yang spesifik untuk satu pembaca. Kalau Mas Bro dan Mbak Bro misalnya suka membaca konten di internet atau suka menonton video kayak itu, banyak banget itu satu judul yang berusaha untuk menembak 2 subjek, 2 target pembaca. Contohnya misalnya kalau kita ingin mengejar target pembaca ya anak SMP, ya fokus dengan kata kunci yang berhubungan sama anak SMP. Kalau kita pengen membaca, kalau kita ingin membuat tulisan yang akan dibaca oleh anak mahasiswa, ya fokus sama kata kunci yang berhubungan sama anak mahasiswa. Mungkin konten yang misalnya berhubungan dengan bagaimana persiapan masuk ke universitas, atau bagaimana mata kuliah yang akan dipelajari di universitas, mungkin akan dibaca oleh si mahasiswa atau anak SMA yang mau lulus. Tapi dengan 2 target yang berbarengan, itu membuat kita sulit membuat sebuah konten yang lebih berkualitas kayak gitu. Mungkin satu contoh yang bisa kita jadiin gambaran begini, misalnya Mas Bro dan Mbak Bro misalnya punya keluarga atau punya teman yang mengalami gangguan jantung. Oke. Otomatis kalau kita ngomongin jantung, pasti kita lebih baik berhubungan sama dokter yang spesialis jantung dong. Gak mungkin ke dokter umum. Jadi selain kita ngomongin sebuah tulisan yang spesifik, usahakan menunjukkan konten yang kita buat itu kita adalah spesialis untuk konten yang kita buat kayak gitu. Selain kita ngomongin fokus kepada satu target pembaca. Misalnya kalau Mas Bro dan Mbak Bro punya masalah sama websitenya, kan nggak mungkin semata-mata ingin mencari konten di internet yang membahas cara membuat website atau cara membuat website dan menaikkan traffic website. Pasti kalau kita sudah punya website, ya kita nggak mungkin mencari lagi cara membuat website, tapi kita mencari konten yang jelas-jelas bagaimana cara menaikkan traffic website. Nah, karena itu
biasanya kalau kita ngomongin secara praktek sehari-hari, nggak mungkin secara gambaran umum orang akan mencari agensi digital marketing. Pasti diusahakan untuk mencari agensi digital marketing yang memang spesialis SEO. Ini pengalaman yang kita punya di kekitaan sendiri. Jadi gambaran umumnya tadi sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita membuat judul, usahakan satu spesifik. Yang kedua, fokus pada satu target pembaca. Dan kita bisa menunjukkan kita memang spesialis atas konten yang kita buat. Kayak gitu. Contoh judul yang sudah kita buat yaitu ada 6 ya. Pertama, 10 website terbaik yang jarang terbitin artikel tapi pembacanya banyak. Di dalam judul yang pertama ini kita ingin menunjukkan kepada Mas Bro dan Mbak Bro sekalian bahwa kita jarang terbitin artikel pun ternyata ada website-website yang memang sudah berhasil dengan strategi itu. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tahu loh kalau ada website yang bisa berhasil seperti ini. Jadi kalian bisa membaca artikel ini supaya kalian tahu apa yang harus dilakuin kayak gitu. Begitu juga dengan 10 website terbaik cara mendapatkan uang dari internet. Kita ingin menunjukkan bagaimana kalian yang lagi kesulitan di masa PSBB, di masa corona ini bisa mendapatkan penghasilan dari internet dari 10 website ini. Begitu juga dari contoh yang C, D, B, dan sampai F. Ada typo huruf ternyata di sini. Nah, dari semua judul yang kita buat di sini, kita ingin menunjukkan bahwa dari 6 judul ini ada satu target spesifik yang mau kita angkat. Contoh dari A, target spesifik yang kita buat adalah kepada siapapun yang lagi berjuang untuk membangun sebuah website tapi dia nggak bisa nulis setiap hari. Nah, otomatis dia akan tertarget untuk judul yang pertama ini. Yang kedua, orang yang tadi yang lagi kesulitan keuangan bisa masuk ke website yang nomor 2 ini. Yang selanjutnya ke judul yang nomor 2 ini. Selanjutnya kalau orang misalnya kayak malas-malasan buat konten, lagi buat konten malas, besok buat lagi, malas lagi kayak gitu, ini bisa menjadi judul untuk kalian. Kalau misalnya masih berhubungan sama PSBB tadi atau Mas Bro dan Mbak Bro merupakan freelance, bisa juga masuk ke yang bagian ini. Bagaimana kita bisa masuk mencari website untuk mendapatkan penghasilan kayak gitu. Begitu juga yang B dan juga yang B. Yang terjadi salah, yang typo. Begitu penjelasan untuk yang bagian 11. Nah, udah tonton videonya sampai habis? Bermanfaat atau enggak? Kalau iya, silahkan klik jempol, komen, dan sebarin ke teman dan keluarga yang membutuhkan. Kalau enggak, silahkan klik jempol bawah, enggak usah berlangganan. Terima kasih, senang bisa berbagi, pasti bermanfaat. Selamat berkarya.